menuju Indonesia Emas 2045 atau menuju Indonesia Cemas 2045. Baru-baru ini sempat viral berbagai kasus korupsi yang terjadi di beberapa elemen kepemerintahan Indonesia. Belum lama soal itu, hashtag Indonesia Gelap juga sempat ikut viral di media sosial. Ada juga beredar beberapa postingan peringatan darurat dengan berbagai warna, seperti peringatan darurat warna biru merah dan juga hitam. Apa artinya? Di sini Mim akan mengajak kalian untuk mengingat kembali apa makna di balik ketiga peringatan darurat tersebut. Halo pemirsa, kembali lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin mau mengungkapkan beberapa situasi atau kondisi yang terjadi di negeri tercinta kita ini. Tapi sebelum itu, Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mampir dan menonton sampai habis video ini. Jangan lupa tinggalkan like untuk Mimin, biar Mimin tambah semangat bikin video-video lainnya. Terima kasih. Peringatan darurat Garuda Biru pernah menjadi tren di berbagai media sosial. Gerakan massal ini merupakan ajakan kepada masyarakat untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan jalannya pemilihan kepala daerah, Pilkada 2024. Mengenai hal tersebut, berikut merupakan awal kemunculan dan arti peringatan darurat Garuda Biru. Awal kemunculan peringatan darurat Garuda Biru. Dilansir dari detik.com, gambar burung Garuda berwarna biru tersebut pertama kali diunggah oleh akun kolaborasi Najwa Shihab, Mata Najwa, dan Narasi TV di Instagram. Narasi.tv menjelaskan bahwa poster bertuliskan peringatan darurat tersebut merupakan penggalan dari sebuah video lama yang diunggah oleh akun YouTube IS Indonesia Concept pada 22 Oktober 2022 lalu. Arti peringatan darurat Garuda Biru. Dikutip dari innews.com, peringatan darurat Indonesia Garuda Biru adalah sebuah panggilan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga demokrasi serta keadilan di Indonesia. Sementara itu, maksud peringatan darurat yang muncul di media sosial dan Google saat ini merupakan ajakan dari warganet untuk mengawal bersama isu terkait peringatan darurat Garuda, yaitu polemik putusan MK versus revisi UU Pilkada. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat partai politik mengikuti pemilu dan revisi UU Pilkada yang dianggap kontroversial menjadi salah satu pemicu munculnya peringatan darurat warna biru ini. Peringatan darurat ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap putusan MK yang dianggap dihambat oleh Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Badan Legislasi, Baleg, DPR, dan Panitia Kerja, Panja, memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung, MA, ketimbang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait batas usia calon untuk maju di Pilkada 2024. Dalam rapat yang digelar Rabu, 21 bulan 2024, Baleg sepakat UU Pilkada mengacu pada putusan nomor 23 PHUM 2024 yang diputuskan MA pada 29 Mei 2024. Setelah beredarnya peringatan darurat Garuda berwarna biru yang merupakan bentuk protes masyarakat terhadap putusan MK saat akan berlangsungnya pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, muncullah peringatan darurat berwarna merah. Kali ini peringatan darurat dengan Garuda merah menyoroti soal pemangkasan anggaran di bidang pendidikan, imbas efisiensi anggaran di sejumlah program Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikti-Saintek, biaya kuliah berpotensi naik hingga ribuan mahasiswa terancam kehilangan beasiswa. Gambar peringatan darurat kini menjadi simbol perjuangan masyarakat Indonesia dalam menyuarakan suara mereka. Akibat dari beredarnya peringatan darurat berwarna merah, viral tren orang miskin dilarang sarjana. Tren ini yang bertuliskan orang miskin dilarang sarjana sebenarnya ditujukan kepada Rektor Unsud. Sebagai bentuk demo dari mahasiswa-mahasiswanya karena UKT yang naik secara drastis, tetapi malah ada beberapa kalangan yang salah paham dan memaknai tren ini
sebagai bentuk sindiran atau hinaan terhadap golongan tertentu. Akhirnya banyak konten kreator di TikTok yang stitch tren ini. Banyak dari mereka yang turut meluruskan atau memberi penjelasan bahwa sebenarnya tren ini bukan ditujukan untuk kaum miskin, tetapi tren ini ditujukan untuk rektor sebagai bentuk protes mahasiswa, karena UKT PTN dinaikkan seolah-olah kaum-kaum miskin yang tidak punya cukup uang tidak boleh mendapat gelar sarjana. Ada juga content creator yang sangat menyayangkan tren ini, karena banyaknya kesalahpahaman dan minimnya literasi di Indonesia. Minimnya literasi tersebut membuat seolah-olah kaum-kaum tertentu yang ditindas tersindir, padahal nyatanya tidak sama sekali. Jika seseorang itu sudah membaca berita yang terjadi, pasti mereka akan ikut miris melihat kejadian di tren ini, bukan malah menyindir balik, seolah-olah menjadi kaum yang tersindir dan tersakiti. Setelah beredarnya peringatan darurat warna merah, kini warna hitam pun muncul. Ilustrasi Garuda Pancasila berlatar hitam dengan tulisan peringatan darurat sempat viral di media sosial. Kemunculannya adalah reaksi atas berbagai masalah, mulai kelangkaan gas LPG 3 kilona hingga mafia pertanahan. Narasi ini muncul di tengah bergulirnya berbagai masalah sosial pada awal Februari 2025 lalu. Gerakan di media sosial ini muncul saat muncul pemberitaan di seputar pengetatan anggaran pemerintah, tunggakan tunjangan kinerja dosen ASN, kelangkaan LPG, hingga tekanan atas reformasi kepolisian. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui seputar kemunculan dan pesan yang ingin disampaikan melalui narasi Garuda Pancasila Hitam. Isu-isu korupsi dan penegakan hukum. Kasus-kasus korupsi besar dan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum juga menjadi latar belakang kekhawatiran yang diwakili oleh peringatan ini. Bahkan tagar ini juga dibarengi dengan tagar Indonesia Gelap. Diketahui, tagar ini pertama kali muncul pada Selasa, 3 Februari 2025. Gerakan Indonesia Gelap ini merupakan bentuk kritik mereka kepada pemerintahan yang membuat efisiensi anggaran tanpa mempertimbangkan kebijakan dan kepentingan masyarakat umum. Selain itu, tagar Indonesia Gelap juga terdapat beberapa tulisan yang menyangkut beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini, seperti kasus pagar laut, kasus koruptor dimaafkan, kasus tapera, konsesi tambang, dan kasus tambang ilegal, kasus judol, Kominfo kena hack, dan masih banyak kasus-kasus lain yang terjadi di awal tahun 2025 belakangan ini. Isu kedua terkait dengan kebebasan berekspresi dan demokrasi. Pembatasan kebebasan berekspresi dan tindakan represif terhadap aktivis dan pengkritik pemerintah juga menjadi perhatian yang diangkat oleh peringatan ini. Total, ada 6 tuntutan yang disampaikan. Tuntutan tersebut disingkat dengan PNTUL, polisi diberesin, energi buat rakyat, naikkan taraf hidup rakyat, tunaikan tukin dosen, guru, dan ASN, output MBG, diperbaiki, lawan mafia tanah dan lengserkan pejabat tolol. Tuntutan ini mendesak pemerintah untuk mereformasi Polri dan menghapus impunitas dan menindak dengan tegas polisi yang korup. Juga merespon kebijakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang melarang penjualan eceran gas LPG 3 kilo max, serta meminta pemerintah untuk tidak memotong anggaran pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum. Selain itu, meminta negara untuk segera memberikan hak para pendidik dan penjaga masa depan bangsa, serta mengkritisi kebijakan makan bergizi gratis, MBG, dan mendorong agar program dijalankan secara realistis dan tepat guna, dan mendesak pemerintah UNUTEK memberantas mafia tanah dan memecat pejabat inkompeten. Dari fenomena ini, terlihat bahwa peringatan darurat kali ini tidak hanya sekadar simbol, tetapi juga manifestasi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Sekarang kita lanjut ke pembahasan RUU TNI dan Dwifungsi. RUU TNI baru saja disahkan pada tanggal 20 Maret 2025. Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, UU TNI.
Salah satu perubahan signifikan dalam revisi ini adalah dibukanya 14 posisi jabatan sipil yang kini dapat diisi oleh personel militer aktif. Langkah ini menandai perubahan penting dalam struktur pemerintahan Indonesia. Pengesahan ini menimbulkan asumsi publik bahwa dui fungsi akan aktif kembali. Dui fungsi adalah gagasan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru yang menyebutkan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terutama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dui fungsi sekaligus digunakan untuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia, termasuk melalui fraksi militer di parlemen, faksi ABRI, dan berada di posisi teratas dalam pelayanan publik nasional secara permanen. Dui fungsi dulunya diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Dui fungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Dampak dui fungsi ABRI yaitu dominasi militer terhadap sipil, berkurangnya jatah warga sipil di bidang pemerintahan, tidak transparannya sistem pemerintahan, pelanggaran HAM yang berujung pada kerusuhan. Sebenarnya, dui fungsi ABRI atau TNI sebelumnya sudah pernah dihapus. Dui fungsi ABRI menjadi salah satu tuntutan mahasiswa saat reformasi 1998. Setelah Soeharto lengser pada Mei 1998, tekanan untuk menghapus dui fungsi ABRI terus meningkat. Hingga akhirnya, pada Juli 1998, TNI meninjau ulang peran sosial politiknya, dan sejarah dui fungsi ABRI berakhir di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal Gus Dur. Akan tetapi, menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, draft terbaru revisi UU TNI tidak mengembalikan dui fungsi ABRI. Menurut dia, revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu tidak terlalu mengganggu desain politik yang dicita-citakan reformasi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menegaskan tak ada pengembalian dui fungsi ABRI atau TNI meski revisi UU TNI disahkan. Dasko memastikan DPR dan pemerintah akan mengedepankan supremasi sipil. Selain itu, menurut Menhans Jafri Sjamsowedin juga tegaskan RUU TNI tak akan bangkitkan dui fungsi ABRI. Selanjutnya tak lengkap jika Mimin tidak memberikan kesimpulan. Di sini, Mimin berusaha netral dan bukan menjadi buzzer di pihak manapun. Kesimpulan berdasarkan opini Mimin adalah semakin banyaknya problematika yang dihadapi pemerintah saat ini dimulainya RUU Pilkada sejak tahun 2024. Ditambah kian maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota parlemen yang diisi oleh beberapa oknum aparat sipil negara, dan beberapa kasus-kasus viral belakangan ini, disertai dengan adanya liga korupsi di Indonesia, membuat pemerintah mengambil alih sebuah keputusan untuk menjadikan ABRI atau TNI sebagai penguasa guna menjalankan pemerintahan politik di negeri ini. Akan tetapi, masyarakat ada pro kontra, karena adanya sejarah dui fungsi zaman dulu yang membayang-bayangi. Semoga saja ini merupakan keputusan yang tepat meskipun keputusan ini dijalankan dengan rapat secara diam-diam dan dikebut. Semoga Indonesia lebih baik ke depannya. Amin. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini lengkap tanpa skip. Sampai bertemu lagi di video-video menarik selanjutnya. Mimin undur diri. Dan sekian, sampai jumpa.